Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di perkara ini kita akan membahas kembali yaitu tentang terkait masalah Ustadz Adi Hidayat. Di mana beliau Ustadz Adi Hidayat ini membawakan kitab yaitu dari orang Syiah yang berfahaman yaitu yang berakidah Mu'tazilah, namun lebih condong kepada Syiah. Dan orang tersebut yang berpahaman Syiah itu ini malah mencela para sahabat, mencela istri Nabi. Dan ini jelas-jelas kita sebagai Ahlussunnah tidak boleh mengambil sedikit pun yaitu orang-orang Syiah untuk dijadikan rujukan dalam beragama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sering disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya permasalahan Ustadz Muflis Safitra dengan Ustadz Adi Hidayat itu dikategorikan sebagai permasalahan hukum musik. Padahal yang aslinya, yang akar dari permasalahannya adalah di mana video tersebut itu Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya ada surat musik di dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara tersebut itu ditafsirkan sebagai para pemusik oleh Ustadz Adi Hidayat. Tentu kita sebagai kaum muslimin tidak terima, sebagaimana Ustadz Muflis Safitra tidak terima kalau di dalam Al-Quran ini ada yang namanya surat musik. Misal hal ini diucapkan oleh orang non-muslim bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat musik. Tentu kita sebagai kaum muslimin tidak terima karena yang benar adalah surat Asy-Syu'ara bukan para pemusik. Yang benar adalah para penyair. Nah inilah teman-teman akar dari permasalahannya video tersebut. Nah, namun melebar Ustadz Adi Hidayat malah membahas yaitu tentang hukum musik. Padahal yang dipermasalahkan adalah Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ada surat musik di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu Ustadz Muflis Safitra ini ya terbawalah dan membahas hukum musik. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Muflis Safitra. Jadi beliau akan menjelaskan karena apa? Karena Ustadz Adi Hidayat ini membawakan kitab yang dikarang oleh orang Syiah yang berakidah Mu'tazilah. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah part 3 dari closing statement saya. Dan ini adalah surat terbuka untuk Ustadz Adi Hidayat, Hafizakumullah. Kritikan kami sebenarnya hanya pada satu hal, yaitu tentang Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai pemusik. Hasan bin Thabit diklaim sebagai sahabat yang menjadi musisinya Nabi. Video kami dari awal bukan soal hukum musik. Bukan soal hukum musik. Tetapi ketika antum membahas kemarin, kami jadi ada dapatkan catatan-catatan. Yang saya sangat berharap apa yang antum sampaikan ini mohon bisa dikaji kembali. Karena sebagian dari catatan kami ini justru mengundang tanda tanya baru. Tanda tanya terbesar ketika Ustadz menyebutkan sebuah kitab yang menjadi referensinya Ustadz, yang ternyata kitab ini disebutkan oleh para ulama ditulis oleh seorang Syiah, orang yang akidahnya Mu'tazilah dan manhaj atau keagamaannya condongnya kepada Syiah. Ustadz menukilkan ada sebuah kitab namanya Mirwajuz Dzahab. Di antara kitab yang paling populer tentang hida atau huda, rujukan para ulama sampai sekarang, ya, termasuk juga para ahli-ahli sejarah dan syair. Itu nama kitabnya Mirwajuz Dzahab, karya Al-Mas'udi, Ali Al-Mas'udi. Ini ya. Mirwajuz Dzahab. Ditulis oleh seseorang yang bernama Al-Mas'udi. Tentang Al-Mas'udi ini juga para ulama sudah banyak menjabarkan tentang profilnya. Seperti perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Kita sama-sama sepakat ini ulama kita. Beliau berkata, wa kutubuhu tu'afihatun bi annahu kana syi'iyyan mu'taziliyyan. Dan kitab-kitab karangannya, ya termasuk diantaranya Mirwajuz Dzahab ini. Ini adalah kitab-kitab yang menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang berakidah Syiah dan Mu'tazilah. Wah, kok bisa Syiah dan Mu'tazilah kita jadikan referensi gitu? Jadikan rujukan gitu kepada kaum muslimin. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, jilid yang keempat, halaman 84. Wa fi tarikh al-Mas'udi min al-akadhibi
ma la yuhsihi illallah. Tentang Al-Mas'udi ini, dalam buku sejarahnya, terdapat banyak kedustaan. Yang hanya Allah yang tahu betapa banyak kedustaan yang dia munculkan di dalamnya. Fakaifa yuthaqu bihikayatin munqati'atil isnad fi kitabin qad 'urifa bi kathratil kadhib. Bagaimana mungkin kita mempercayai atau menjadikannya sebagai sandaran pada sebuah kitab yang banyak kisah-kisah yang sanadnya terputus atau munqati' dalam sebuah buku yang dikenal dengan banyak kedustaannya. Afwan, ini mahasiswa teknik industri S1, S2 yang bisa baca kitab ya Ustaz. Ustaz bisa mengecek kembali. Kalau Ustaz buka beberapa website seperti Wiki Syiah, mereka tahu dan mereka mengklaim bahwa Al-Mas'udi ini orang yang condong kepada mereka. Dr. Sulaiman bin Abdullah As-Suwaikid di dalam sebuah kitab yang berjudul Manhajul Mas'udi fi Kitabati Tarikh. Metodologi Al-Mas'udi ini dalam menuliskan sejarah. Disebutkan oleh Ibrahim Al-Mudayhish. Dikarenakan kecondongan Al-Mas'udi ini kepada Syiah, ihtamma ar-Rafidhatu bihadzal kitab wa'tamadu 'alaihi katsiran wa taba'uhu miraran. Orang-orang Syiah Rafidhah sangat punya keterikatan dan sangat merekomendasikan, sangat mengikuti buku ini. Bahkan mereka mencetaknya berulang kali. Kata Al-Imam Ibnu Arabi, semoga kita sama-sama yakin bahwa ini adalah ulama kita. Ibnu Arabi mengatakan dalam Al-Awasim minal Qawasim, wa ammal mubtadi'u al-muhtal fal Mas'udi. Adapun seorang penipu dan dia adalah seorang ahli bid'ah besar. Siapa namanya? Al-Mas'udi. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat dengan menyisipkan ilhad, ateisme, menyisipkan kezindikan dirinya dalam riwayat-riwayat yang dia sebutkan. Karena ia membawakan celaan kepada para sahabat. Wa amma al-bid'atu fala syakka fih. Adapun kebid'ahan dalam perkara buku-bukunya, maka tidak diragukan lagi. Kata Muhibbuddin Al-Khatib saat memberikan komentar terhadap Al-Awasim minal Qawasim. Ali bin Al-Husain Al-Mas'udi ya'adduhu asy-Syiah min syuyukhihim wa kibarihim. Al-Mas'udi ini adalah seorang yang oleh kaum Syiah digolongkan sebagai barisan masyayikh dan pembesar mereka. Subhanallah ya teman-teman ya. Jadi Al-Mas'udi ini adalah memang Syiah tulen ya teman-teman. Namun yang anehnya ya, apakah beliau Ustadz Adi Hidayat ini tidak mengetahui bahwasanya Al-Mas'udi ini adalah orang Syiah tulen? Kalau tidak mengetahui ya, kita husnul saja. Mungkin Ustadz Adi Hidayat tidak mengetahui kalau Al-Mas'udi ini adalah orang Syiah tulen. Namun kalau Ustadz Adi Hidayat ini sudah tahu kalau Al-Mas'udi ini adalah orang Syiah tulen, ya Allahu Akbar ya. Ini jelas ya tidak benar ya teman-teman ya. Karena apa? Kita sebagai Ahlus Sunnah ya, mana boleh kita ya mengutip ataupun menjadi rujukannya kitab tersebut itu tentang terkait masalah musik ya. Dan bahwasanya orang Syiah ini itu lebih gencar memusuhi Ahlus Sunnah. Apalagi mereka ini sangat membenci para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar dan sahabat Utsman radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain. Apalagi seperti Ibunda Aisyah, orang Syiah ini sangat tidak menyukai sama istri Nabi yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah teman-teman, jadi kita ini sebagai kaum muslimin harus berhati-hati ketika kita ini mengambil rujukan. Apakah rujukan tersebut itu dari ulama Ahlus Sunnah, apakah dari pendetanya Syiah? Nah ini harus berhati-hati. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Di antara sebagian ahli ilmu yang lain, seperti Dr. Muhammad Irsyad Salim, beliau mengkomentari bahwa Al-Mas'udi yang dimaksud adalah Abul Hasan Ali bin Husain bin Ali Al-Mas'udi, seorang sejarawan yang menulis buku Murujuz Zahab. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan kecenderungan dirinya kepada Syiah mempengaruhi karya-karyanya tentang Khulafaur Rasyidin, tentang Umayyah, tentang Abbasiyah, dengan masuknya hawa nafsu pribadinya dalam penulisan buku tersebut. Karena itu perlu diwaspadai ketika membaca bukunya. Mas'udi ini menyebutkan sesuatu tentang khurafat dan mitos meskipun dia tidak percaya dengan hal tersebut. Jika ia tidak menyebutkan hukum atas sesuatu, maka ia menisbatkan hukum tersebut kepada perawinya. Dan dalam video antum kan Ustaz, antum mengatakan ada buku, dan ternyata buku sejarah yang antum jadikan referensi ini dikomentari oleh para ulama sebagai buku sejarah yang banyak kebohongan yang di dalamnya dicampur dengan khurafat-khurafat dan mitos yang tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa orang ini punya kecenderungan kepada Syiah. Nah teman-teman yang berkali Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sudah jelas ya yang dijelaskan oleh
Ustadz Mufli Safitra hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah yaitu pernyataan Ustadz Adi Hidayat, yaitu tentang yang diambil dari buku rujukannya, kitab rujukannya itu adalah Al-Mas'udi, yaitu orang Syiah Tulen. Dan ini sangat berbahaya teman-teman. Kita tahu kan orang-orang Syiah ini bagaimana membenci Ahlus Sunnah ya. Mereka ini menganggap kita apa ya, coba teman-teman ya, kalau kita lihat video-video orang Syiah. Kok kenapa dijadikan rujukan ini? Ya, kita sebagai Ahlus Sunnah, ya rujukannya ya ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bahkan Al-Mas'udi ini adalah seorang pendusta dan berakidah Mu'tazilah dan manhajnya lebih condong kepada Syiah. Kenapa harus dijadikan rujukan? Itu para ulama Ahlus Sunnah banyak juga yang mengkritiki kitabnya, yaitu Al-Mas'udi itu tadi ya. Kenapa bisa dijadikan rujukan ya? Ini adalah musibah ya teman-teman ya. Kita ini sebagai Ahlus Sunnah ya, jangan sampai kita ini dekat dengan orang Syiah. Orang Syiah Rafidhah ya. Orang Syiah Rafidhah ini ya, ini akidahnya jelas-jelas menyimpang ya. Sudah jelas menyimpang, mengatakan Al-Qur'an kurang, lalu kemudian yang lebih parahnya lagi, mereka ini mencela para sahabat, kemudian mengatakan sebagai Ibunda Aisyah ini adalah wanita pezina dan lain-lain. Subhanallah ya teman-teman. Ini adalah musibah apabila Ustadz Adi Hidayat benar-benar ya tidak tahu dan terus mengambil rujukannya yaitu kitab orang Syiah. Kalau tidak tahu ya mungkin ini khilaf beliau ya. Namun kalau tahu ini sebagai rujukannya memang musibah. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi akar permasalahannya adalah bukan karena hukum musik. Jadi orang-orang ini salah memahami. Ini kok sama saudara kaum muslimin keras sekali mengenai hukum musik, ini ada khilaf para ulama. Semestinya yang menjadi akar permasalahannya itu bukan karena hukum musik, yaitu karena Ustadz Adi itu mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada surat musik, yaitu surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Nah maka dari itu Ustadz Mufli Safitra ini ya mengomentari tidak ada ya di dalam Al-Quran itu surat musik, yang ada adalah para penyair, yaitu surat Asy-Syu'ara. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.